Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa Zoom meeting dengan tema kesaksian kemanusiaan korban penculikan flotila ke Gaza, yang mana momen atau kejadian ini dialami sendiri oleh narasumber. Saya mengenal beliau, Ustadz Herman, sebagai seorang ustadz, seorang guru bela diri, dan juga seorang aktivis yang aktif dalam pergerakan kemanusiaan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebetulan waktu yang ini ya, kasus apa banjir itu ya, bencana banjir itu beliau juga aktif di Sumatera. Saya lihat di Padang waktu itu ya. Nah, ya bisa dibilang eh, beliau juga salah satu panutan saya lah di dunia bela diri itu ya. Dan juga teman-teman juga mungkin juga sama seperti saya juga ya, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu ya Ustadz ya. Ini kan kita kemarin ada dengar cerita Ustadz sempat ke Gaza ya dengan apa namanya Global Sumut Flotilla. Kita singkatnya Ya, GSF aja gitu mungkin ya. GSF, ya betul. Nah, mungkin bisa ceritakan saja kira-kira GSF itu apa ya Ustadz ya? Organisasi apa sih gitu ya? Kita biar tahu nanti biar Ustadz bisa sharing ke kita semua. Ya, makasih Oh waktu ya, waktu tempatnya Ustadz ya. Kami persilakan. baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban barakan fi karadi yuhibbuna rabbuna warda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Ya, baik, terima kasih Mas Rian yang sudah memfasilitasi kegiatan acara pada hari ini dan juga teman-teman yang terlibat dari awal. Salam hormat pada semua guru yang ada di sini dan juga teman-teman semuanya. Nah, mungkin ada bagian yang sudah kenal, tapi kayak banyak yang belum kenal ya. Ya, di sini ada Bang, ada siapa lagi nih ya, kecil-kecil ya. Siapa lagi yang saya kenal kira-kira? Pak, ini ya sama si Bu Adi ya. Kemudian baik yang lain mungkin masih kelihatan kecil-kecil. Baik, salam kenal untuk semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semuanya diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan sambil saya mengecek ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Rian ya. Nah, baik, terkait dengan eh, Global Sumut Flotilla gitu ya. Nah, Global Sumut Flotilla ini eh, sebelum menjadi namanya Global Sumut Flotilla, itu sebuah gerakan kemanusiaan yang sudah ada dari mulai berdiri tahun 2006. Ya, 2006 dengan kegiatannya pada waktu itu di Spanyol yang merupakan gabungan dari aktivis-aktivis kemanusiaan. Maka mereka membuat sebuah gerakan kemanusiaan yang bernama uh, Gaza Movement gitu ya. Nah, tahun 2008 para aktivis-aktivis kemanusiaan tadi dari beberapa negara, bahkan yang dominan memang dari negara-negara Eropa ya, dari Spanyol, itu melakukan pelayaran ke Gaza dengan membawa bantuan. Dan alhamdulillah dua kapal yang membawa bantuan tersebut, obat-obatan, ya, makanan dan segala macam bisa masuk ke Gaza tahun 2008. Nah, terus sambil melakukan campaign, mengapa mereka eh, melakukan hal tersebut? Karena memang mereka mencari solusi untuk terus bisa membantu Gaza, membantu Palestina secara umum dalam hal pengiriman bantuan-bantuan kemanusiaan. Yang memang untuk mengirimkan bantuan ke Palestina, khususnya di Gaza itu sesuatu yang sangat sulit, ya, baik dari jalur darat, ya, udara, karena adanya eh, apa namanya
blokade dari penjajah Israel. Nah, ini terus dilakukan usaha-usaha, maka salah satunya melalui jalur laut, karena memang mereka aktivitasnya adalah teman-teman dari yang biasa melaut, dari teman-teman Spanyol, yang kemudian membuat namanya Freedom Flotilla. Itu berkembang ya, jadi dari beberapa nama tadi menjadi akhirnya Freedom Flotilla. Flotilla itu kan dari bahasa Spanyol yang artinya kapal-kapal kecil gitu. Ya, flotilla itu kapal-kapal kecil yang dari bahasa Spanyol. Maka teman-teman yang bergerak tadi ya akhirnya semakin besar, terus mengajak banyak negara. Sebenarnya inisiatornya justru dari negara-negara Spanyol, ya Perancis, terus negara-negara yang ada di Eropa, ya, yang terus berkembang akhirnya menjadi sebuah koalisi besar yang bernama Global Sumut Flotilla. Sebenarnya secara detail nanti bisa dicek di website terkait dengan proses berdirinya tadi ya, ada proses-proses. Mereka terus bergerak setelah 2008 berangkat, 2010 mereka juga berangkat ya, dengan membawa kapal yang cukup besar namanya Mapi Marmara, tetapi ini dicegat oleh Israel dan kemudian sempat terjadi korban, ada 9 orang meninggal dan sekitar 50-an yang luka-luka karena terkena tembak. Nah, kemudian gerakan-gerakan ini dilanjutkan lagi sampai 2016 ya, terus mencoba mengirimkan bantuan-bantuan, ada yang berhasil ya, ada yang tidak berhasil. Dan gerakan ini semakin besar dari mulai tahun 2024 dan kemudian tahun 2025 mengirimkan rombongan lagi ya, rombongan kapal menuju ke Gaza Palestina lagi ya. Dan mengalami kondisi sama, yaitu adanya pencegatan, adanya penculikan dari Israel. Dan tahun 2006 pun kemudian terus dilakukan usaha tadi, karena memang untuk mencapai ke sana, mengirim bantuan ke sana masih dalam kondisi sangat sulit, termasuk lewat darat ya. Karena saya sempat tahun 2025 menuju Gaza untuk mengirimkan bantuan melalui Mesir, itu pun tidak bisa. Ya, tertahan bantuan-bantuan tadi. Kemudian baru tahun 2025 saya mencoba melalui Jordan, ya, bisa masuk tapi harus dikawal dengan pasukan dari Jordan. Kalau tidak dikawal dari pasukan Jordan, maka bantuan-bantuan tadi akan tidak sampai. Ya, karena bantuan melalui Jordan ini tidak langsung ke Gaza, tapi melalui wilayah yang dikuasai oleh Israel. Nah, dari sana kemudian baru bisa masuk ke Gaza, khususnya ke Gaza Utara. Nah, kondisinya adalah sekarang ini Gaza Utara dan Gaza Selatan sudah ada border, ada pembatas, sehingga tidak bisa bantuan-bantuan tadi masuk melalui Gaza yang lain. Gaza Selatan hanya bisa masuk dari Rafah yang sekarang hancur. Ya. Kemarin kita mencoba berkali-kali untuk mengirimkan bantuan melalui truk-truk yang sudah kita siapkan. Memang ada kendala-kendala masih belum bisa masuk. Jadi yang diizinkan masuk dengan sangat ketat sekali, ya itu hanya sekitar 20% bantuan yang bisa masuk melalui Rafah. Ya, sehingga kebutuhan masyarakat ini sangat kurang, ya, sehingga banyak terjadi kelaparan, ya, kekurangan obat, kekurangan sarana pendidikan, karena kondisi di sana kehancurannya sudah luar biasa dahsyat. Kalau wilayah Gaza dan Palestina secara umum sekarang ini yang masih merupakan wilayah Palestina yang belum terjajah tinggal 20%. Tinggal 20% saja. Baru kemudian yang lainnya sudah. Untuk Gazanya sendiri yang dulunya masih 100% itu dikuasai oleh saudara kita yang ada di Palestina, tahun 2026 ini tinggal 32% saja, karena 67% sudah dikuasai oleh penjajah Israel. Nah, ini kondisinya, sehingga usaha untuk terus masuk memberikan bantuan ini kita coba dengan berbagai macam cara, dan pada puncaknya tahun 2026 ini dilakukan gerakan Global Sumut Flotilla 2.0 tadi, ya, dengan armada yang lebih banyak. Ada sekitar 582 tim yang berangkat. Dimulai berangkatnya dari Perancis, ya.
mereka bergerak. Jadi Perancis ini bergerak, kemudian menyusul juga dari Barcelona, kemudian menyusul lagi dari Italia, dan kemudian eh, sebelum sampai Italia mereka banyak yang ditangkap di perairan Yunani. Yang tidak tertangkap mereka melanjutkan menuju ke Turki, dan setelah itu baru kemudian kita melakukan konsolidasi ulang dan kita berangkat bersama-sama dari Turki sebanyak 57 kapal. Dari GSF ada 52 kapal, ya, yang 5 kapal adalah dari tim yang lain yang ikut bergabung. Nah, dari situ memang isu utamanya adalah masalah kemanusiaan, ya, karena dari tim yang masuk, tim yang bergabung, kebanyakan justru dari teman-teman non-Muslim. Ya. Ada sekitar 70-an% itu adalah teman-teman kita dari non-Muslim yang bergerak dalam Global Sumut Flotilla ini, ya, yang berasal dari Amerika, Prancis, Jerman, Belanda, ya, Portugal, Italia. Di Italia termasuk yang tim yang banyak sekali mengirimkan bantuan, termasuk Spanyol, ya. Ya, Italia itu ada sekitar 48 tim orang yang bergabung dalam Global Sumut Flotilla. Kemudian yang lain-lain juga banyak. Indonesia, ya, alhamdulillah bisa memberangkatkan ada 9 orang. Ya, tim yang berangkat sebenarnya ada 11, yang 2 setelah berangkat dari Barcelona menuju ke Turki tadi kemudian tertahan karena kapalnya mengalami masalah, ya. Jadi yang 2 tidak bisa berangkat menuju dari Turki ke Gaza Palestina tadi. Nah, itulah sejarah singkat dari Global Sumut 2.0 tadi, yang merupakan gerakan murni untuk kemanusiaan, yang kita berusaha membawa bantuan-bantuan dan menguatkan isu-isu tentang adanya penjajahan, adanya isu genosida, adanya isu-isu adanya isu-isu kemiskinan, ya, adanya kelaparan dan penderitaan-penderitaan lain yang ada di Gaza, secara umum di Palestina, sehingga menggerakkan dunia sekarang untuk banyak mendukung Palestina untuk segera merdeka dari penjajahan tersebut. Itu Mas Rian dari sejarah singkat. Mungkin berkembang ke pertanyaan yang lain. Mungkin silakan sambil saya cek juga pertanyaannya Pak, tapi boleh juga sambil interaksi sambil jalan. Oke, baik, tadi udah saya sampaikan ya, ternyata Global Sumut Flotilla ini gerakan internasional yang justru bukan lahirkan oleh negara-negara Muslim ya Ustadz ya, justru Ya, anggotanya kebanyakan dari Eropa gitu ya, yang notabene-nya non-Muslim gitu ya Ustadz ya. ya, Tapi betul, nanti betul. ini menarik untuk disampaikan kembali, cuman waktu kita udah tinggal berapa? 3 menit lagi nih ya.